kita masuki materi yang berikutnya, yaitu ciri-ciri khusus hewan. Secara umum, sebenarnya ciri khusus hewan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mimikri dan yang kedua adalah kamuflase. Mimikri adalah sebuah ciri khusus hewan di mana hewan itu bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Contohnya adalah bunglon, kemudian gurita dan yang lainnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sampingnya ini. Ini adalah gambar dari sebuah lingkungan hewan di mana di situ terdapat daun-daunan yang semuanya berwarna hijau. Tetapi kalau kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya di tengah-tengah daunan yang hijau itu ada seekor hewan yang disebut dengan bunglon. Cuman memang sangat-sangat samar. Dia juga berwarna hijau, sama hijaunya dengan daun-daunan yang ada di sekitarnya. Hal ini karena bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Seandainya saja daun-daunnya di situ berwarna merah mungkin, maka bunglon ini akan mengubah warna kulitnya menjadi merah juga, sehingga dia akan tersamarkan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itulah kemampuan mimikri dari seekor bunglon. Kemudian yang kedua adalah kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan hewan untuk berdiam di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Tetapi di sini hewan ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya dengan warna lingkungan yang baru. Contoh misalnya kupu-kupu daun, kemudian beruang kutub, singa, belalang bunga, dan yang lainnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sampingnya itu. Itu adalah sebuah lingkungan batu-batuan yang ada di sungai yang warnanya adalah kecoklatan. Kalau kalian perhatikan, ada apa di situ? Iya, di situ ada seekor kadal yang warnanya juga mirip dengan warna batu-batuan yang ada di situ. Kadal ini memang biasa hidup di lingkungan yang warnanya kecoklatan seperti itu. Seandainya kadal ini dipindah ke tempat yang lain dengan warna yang hijau misalnya, maka kadal ini tidak akan memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sekaligus pada waktu itu. Oleh karenanya, kadal di sini memiliki kemampuan kamuflase. Oh ya, kalian tahu yang namanya beruang kan? Nah, bagaimana dengan beruang yang ada di kutub? Warnanya apa? Putih. Mengapa beruang kutub itu berwarna putih? Iya, karena lingkungannya adalah berupa salju yang semuanya adalah berwarna putih, sehingga beruang kutub menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana dia tinggal. Kemudian coba kalian perhatikan juga gambar ini. Ini adalah kupu-kupu yang berwarna kecoklatan. Kupu-kupu ini biasanya ada di sekitar sampah atau di sekitar daun-daunan yang kering. Nah, kupu-kupu ini biasa tinggal di tempat yang seperti itu karena dia memiliki kemampuan kamuflase dengan daun-daunan yang kering itu, sehingga dia menjadi tersamarkan dengan daun-daun kering tersebut. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita bicara tentang bebek. Ayo, siapa yang senang sekali dengan bebek goreng? Waduh, ngacung semuanya. Ya, baiklah. Coba kalian perhatikan gambar bebek ini. Kalian perhatikan dari atas, coba kalian perhatikan itu paruhnya seperti apa, kemudian juga bulunya seperti apa, lalu yang juga menarik adalah kakinya. Iya, kalau kalian analisa dengan baik gambar tersebut, maka kalian akan mendapatkan bulu bebek dilapisi minyak, sehingga bulu-bulu bebek tidak akan basah pada saat dia berenang. Kemudian paruh bebek bentuknya pipih dan juga melebar. Hal itu dia manfaatkan untuk memudahkan dalam mencari makan di air atau juga mencari makan di lumpur. Nah, yang ketiga adalah kakinya. Kaki bebek berselaput. Hal itu dia pakai untuk menjadi dayung, memudahkan sang bebek pada saat dia berenang.
Kemudian gambar berikutnya adalah, oh ini dia. Saya yakin kalian kenal banget dengan ini. Arab Saudi. Ini bukan gambar Arab Saudi, ini adalah gambar onta, betul sekali. Nah, apa yang istimewa dari onta ini? Apa saja ciri-ciri khusus daripada seekor onta? Nah, ini dia. Yang pertama, onta itu memiliki punuk di punggungnya. Apa gunanya? Itu untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa lemak. Kemudian yang kedua, onta memiliki bulu mata yang panjang. Hal itu berfungsi untuk melindungi mata si onta dari debu karena dia tinggalnya di daerah gurun pasir. Nah, lalu yang ketiga, onta memiliki kaki yang panjang dengan telapak kaki yang lebar dan juga tebal. Lalu apa gunanya? Hal itu sangat membantu si onta untuk berjalan di pasir. Kan panas tuh. Kalau telapaknya lebar, kemudian tebal, maka nggak terasa panasnya. Nah, begitulah ciri khusus daripada onta tersebut. Selanjutnya adalah kita bicara tentang hewan nokturnal. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan hewan nokturnal? Iya, hewan nokturnal adalah hewan yang biasanya beraktivitas pada malam hari. Nah, karena mereka aktivitasnya pada malam hari, tentu mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus, memiliki ciri-ciri khusus. Nah, hewan-hewan itu biasanya memiliki kemampuan ekolokasi, kemudian juga memiliki penglihatan yang sangat tajam. Coba kalian perhatikan contoh gambar ini. Ini gambar apa? Ayo tebak. Kelelawar, betul sekali, si Batman. Nah, kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Dia bisa memancarkan suara dan sekaligus juga menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan objek yang ada di sekitarnya. Sehingga walaupun kelelawar ini terbang pada malam hari dalam keadaan gelap, maka dia tidak akan menabrak pohon atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia nggak bisa melihat loh, tetapi dia mampu terbang dengan sempurna pada malam hari itu tanpa menabrak karena dia memiliki kemampuan ekolokasi. Selanjutnya ada contoh yang lain yaitu hewan paus atau lumba-lumba. Kemudian juga ini adalah contoh burung hantu. Mereka memiliki penglihatan yang tajam. Burung hantu ini memiliki penglihatan yang tajam sehingga dapat melihat mangsa pada malam hari yang gelap. Burung hantu akan mencari makan pada malam hari. Biasanya makanannya adalah tikus, katak, dan sebagainya. Karena dia dibekali oleh penglihatan yang tajam, walaupun tikus atau katak itu berada di tempat yang gelap, maka burung hantu ini mampu melihat mangsa itu dengan jelas. Kalau lumba-lumba atau ikan paus, dia memiliki kesamaan dengan kelelawar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hewan yang memiliki kemampuan hidup di dua tempat. Hidupnya di darat dan juga bisa hidup di air. Hewan apa itu namanya? Iya, itulah yang disebut dengan hewan amfibi. Mereka memiliki dua fase kehidupan, di darat dan juga di air. Ciri-ciri daripada hewan amfibi ini adalah dia memiliki permukaan kulit yang halus, kulitnya juga lembab dan berlendir. Nah, hal itu untuk membantu mereka bernafas di dalam air. Kemudian yang kedua, biasanya mereka memiliki kaki belakang yang kuat. Kaki belakangnya juga panjang dan berselaput untuk melompat, sekaligus untuk memanjat dan juga untuk berenang. Lalu yang ketiga, biasanya mereka memiliki ciri bentuk tubuhnya secara umum itu kecil dan juga ramping. Nah, lihat nih contohnya. Iya, itu dia, si kodok. Oke, kita lanjutkan anak-anak semuanya.
Selanjutnya, mari kita bicara tentang cicak dan tokek. Ada tokek, si tokek. Ya, coba kalian lihat contoh itu. Nah, ini adalah gambar dari si tokek. Dia lagi memutuskan ekornya itu. Dia kan berpisah antara tubuhnya dengan ekornya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan ekornya supaya bisa mengalihkan perhatian si pemangsa. Kemudian ciri yang kedua daripada si tokek ini adalah, coba kalian perhatikan gambar kakinya. Nah, itu kelihatan sekali ada guratan-guratan di situ yang warnanya sedikit hitam. Nah, itu kaki si tokek memiliki perekat pada telapak kakinya sehingga dia dapat merayap di dinding, dia juga dapat merayap di langit-langit rumah tanpa terjatuh.